Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal UAS 2020 mata kuliah Logika dan Himpunan. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Soal nomor 1. Jika pernyataan berikut adalah benar, kesimpulan apa yang dapat diambil? Jelaskan aturan penarikan kesimpulan yang digunakan. Oke, kita ada 3 pernyataan di sini. Jika saya berolahraga, maka cuaca cerah atau mendung. Saya berolahraga hari Selasa atau saya berolahraga hari Jumat. Dan C, hari Selasa hujan. Cuaca tak mendung pada hari Jumat. Oke, jadi di sini kita bisa buat dulu predikat-predikatnya ya. Kita buat misalnya satu pertama PX, yaitu dari A kita buat dulu saya berolahraga hari X. Gitu. Terus dari A juga bisa kita buat QX yaitu hari X cuaca cerah. Lalu kita buat lagi RX yaitu hari X cuaca mendung. Oke, berarti ini ntar domain untuk X itu hari ya, hari dalam 1 minggu. Terus yang B kan saya berolahraga, itu dari P ya, saya berolahraga, terus hari Selasa hujan, itu berarti negasi dari cerah ya, dan cuaca tak mendung itu negasi dari yang R. Sehingga kita punya 3 pernyataan ini kita ubah jadi untuk yang pertama, jika saya berolahraga maka cuaca cerah atau mendung. Berarti untuk setiap hari, jika saya berolahraga di hari itu, maka cuacanya cerah atau cuacanya mendung. Seperti ini ya. Ini adalah premis. Lalu yang kedua, saya berolahraga hari Selasa, itu P Selasa, atau saya berolahraga hari Jumat, berarti P Jumat. Terus yang ketiga, hari Selasa hujan, berarti negasi Q ya, negasi Q untuk hari Selasa. Dan cuaca tak mendung, berarti negasi R untuk hari Jumat. Ini juga premis. Premis. Oke, kita harus cari kesimpulan dari 3 ini. Yang pertama kita bisa lakukan adalah universal instantiation ya. Kita ambil P dari 1, kita dapat P Selasa, maka Q Selasa atau R Selasa. Ini universal instantiation lah. Terus yang kelima kita ambil lagi untuk Jumat ya. Nomor 1, P untuk Jumat jadi Q Jumat atau R Jumat. Ini juga kita pakai universal instantiation. Nah, lanjut kita bisa lakuin ini ya. Ini kan kalau P maka Q kan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Berarti kita bisa buat ini jadi negasi P Selasa atau Q Selasa atau
R Selasa. Terus sama juga yang Jumat, negasi P Jumat atau Q Jumat atau R Jumat. Kita pakai persamaan ini, PQ ekuivalen dengan negasi P atau Q. Oke, yang dua ini kita lanjutin dulu. Ini universal instantiation dari nomor 1 ya, premis 1. Nah, habis itu kita tadi kan ada, ntar kita simpan dulu yang ini. Ini ya 3 ya. 3 kan negasi Q atau negasi R. Ini bisa pakai simplifikasi. Jadi kita dapat negasi Q doang. Q Selasa sama negasi R Jumat. Kita pakai simplifikasi, ya kan? Simplifikasi dari nomor 3. Nah, di sini kan kita bisa lihat pola, kita bisa lakuin ini ya, silogisme disjungtif untuk 6 sama 8, tapi kita ubah dulu 6-nya jadi seperti ini. Q Selasa atau negasi P Selasa atau R Selasa. Terus yang 11 juga sama. Kita buat, ini kan 9 kan bisa di silogisme disjungtif sama 7 ya. Jadi kita buat di sininya R Jumat atau negasi P Jumat atau Q Jumat. Ini make hukum komutatif dan asosiatif. Dari yang 6, terus yang ini dari yang 7. Lalu kita bisa pakai silogisme disjungtif, jadi kita dapat kalau yang 10 sama 8 jadi yang ini kan. Negasi P Selasa atau R Selasa. Terus yang 11 sama 9 kita dapat jadi negasi P Jumat atau Q Jumat. Ini pakai silogisme disjungtif. Untuk yang 12 berarti antara 8 dan 10. Ini yang 9 dan 11. Nah, kita punya dua ini. Terus tadi di awal kita punya ini ya, negasi P Selasa dan P Jumat. Kita copy aja dulu. Jadi kita punya P Selasa atau P Jumat, itu nomor 2. Nah, ini kan bisa pakai yang resolusi ya. Ada P sama negasi P, ada P sama negasi P. Ini yang Selasa dulu ya. Berarti kita bisa buat 14. Jadi negasi P sama P hilang, berarti di P Jumat atau R Selasa. Ini resolusi nomor 2 dan 12 ya. Lalu yang terakhir berarti kita punya 14 sama 13 ya. Ini resolusi lagi. Jadi Q Jumat atau R Selasa.
Ini juga resolusi sama dari 13 dan 14. Itu ya, berarti ini ya kesimpulannya. Sehingga kita tulis kesimpulannya adalah untuk Q itu tadi adalah cuaca cerah ya, untuk R cuaca mendung. Berarti hari Jumat cuaca cerah atau hari Selasa cuaca mendung. Soal nomor 2, gunakan aturan penarikan kesimpulan untuk menunjukkan jika pernyataan ini dan ini adalah benar, maka pernyataan ini adalah kesimpulannya. Gitu ya. Jelaskan aturan penarikan kesimpulan yang digunakan. Oke, kita tulis dulu berarti dua premis yang awal. Untuk setiap X, jika AX, maka BX dan CX. Terus premis kedua adalah untuk setiap X, negasi dari jika AX, maka negasi DX. Ini premis. Lalu, kita bakal gunakan universal instantiation ya. Ini kita ambil sembarang nilai di X, kita misalkan E ya. Jadi, AE, maka BE dan CE. Terus yang dua juga kita pakai itu, negasi AE, maka negasi DE. Kita pakai universal instantiation. Ini dari yang nomor 1, ini yang dari nomor 2. Lalu ini bisa kita ubah jadi negasi AE atau negasi DE. Karena P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nomor 4 ya. Terus nomor 6 lanjut. Ini bisa kita De Morgan jadi AE dan DE. Kita pakai De Morgan. Nomor 5. Lalu kita ambil simplifikasi ya. Kita pecah jadi AE. Terus kita pecah lagi jadi DE gitu. Ini pakai simplifikasi. Ini juga sama. Lalu ini kan AE ya. Berarti modus ponen ya, modus ponen. 9 jadi B, E, dan C, E. Modus ponen dari 3 dan 7. Lalu kita bisa simplifikasi. Ini jadi CE. Terus kita lanjut dulu ya di halaman selanjutnya. Tadi kan ada DE juga, berarti bisa di konjungsi ya. Konjungsi jadi DE dan CE. Tadi dari konjungsi dari nomor 8 dan 10.
Dan karena tadi ini E-nya adalah nilai sembarang yang diambil dari domain X, kita bisa lakukan kembali universal generalization. Jadi dx dan cx. Oke, universal generalization. Tadi nomor 11. Telah dijelaskan. Aturan pengambilan penarikan kesimpulan dari premis ini dan ini sehingga diperoleh kesimpulan ini. Dan CX. Soal nomor 3, tunjukkan bahwa 1 plus 5 akar 3 merupakan bilangan irasional. Oke, pertama sebelum kita buktiin ini bilangan irasional, kita buktiin dulu akar 3 irasional. Oke. Caranya adalah dengan kontradiksi kita asumsikan akar 3 rasional. Maka akar 3 sama dengan suatu bilangan rasional di mana A dan B adalah bilangan bulat dan A, B relatif prima. Oke, sehingga akar 3 sama dengan A per B, berarti 3 sama dengan A kuadrat per B kuadrat, dan dan 3B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, berarti 3 adalah faktor dari A kuadrat. Dan karena 3 prima, maka 3 juga faktor dari A. Oke, lalu berarti maka A sama dengan 3C untuk C suatu bilangan bulat, gitu ya. Substitusi ke ini ya, ke 1 diperoleh 3B kuadrat sama dengan 3C kuadrat. Ini berarti sama dengan 9C kuadrat, 3B-nya. Terus B kuadrat berarti sama dengan 3C kuadrat. Nah, ini berarti 3 faktor dari B kuadrat dan faktor dari B juga. Sehingga
B bisa jadi sama dengan 3D untuk D elemen dari Z gitu ya. Nah, ini berarti maka A dan B tidak relatif prima. Ya kan? Dan kontradiksi gitu ya. Jadinya kontradiksi. Maka akar 3 irasional. Oke. Lanjut kita akan buktiin bahwa 1 plus 5 akar 3 irasional. Kita asumsikan 1 plus 5 akar 3 rasional, ya kan? Maka 1 plus 5 akar 3 sama dengan XY, gitu misalnya. Untuk XY bilangan bulat. Dan relatif 5 gitu ya, tulis sendiri. Sehingga 1 plus 5 akar 3 sama dengan X per Y. Berarti 5 akar 3 sama dengan X min Y per Y. Dan akar 3 sama dengan X min Y per 5Y. Nah, karena X min Y dan 5Y itu himpunan bilangan bulat, maka X min Y per 5Y itu bilangan rasional. Sehingga akar 3 rasional. Nah, ini kontradiksi dengan apa yang telah kita buktiin di awal bahwa akar 3 itu rasional. Ini kontradiksi. Sehingga kesimpulannya 1 plus 5 akar 3 irasional. Terbukti. Soal nomor 4, tunjukkan bahwa jika n adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3, maka n kuadrat plus 2 habis dibagi 3. Oke, ini kita bisa gunain proof by cases ya, karena kita tahu bahwa bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3 itu hanya ada 2 kemungkinan. Dia kalau dibagi 3 sisa 1, atau dibagi 3 sisa 2 gitu ya. Jadi, kita akan gunain metode proof by cases. Oke. Kasus pertama adalah untuk 3M plus 1, di mana M adalah bilangan bulat gitu ya. Ini kan tidak habis dibagi 3 ya. Kalau dibagi 3 sisa 1. Nah, substitusi, maka N sama dengan 3M plus 1 dan substitusi ke N kuadrat plus 2. Berarti N kuadrat plus 2 sama dengan 3M plus 1 kuadrat plus 2. Ini berarti sama dengan 9M kuadrat plus 6M plus 1 ya. Nah, plus 2. Ini berarti sama dengan 9M kuadrat plus 6M plus 3. Nah, ini jadi sama dengan 3 dikali 3M kuadrat plus 2M plus 1. Nah, karena
3M kuadrat plus 2M plus 1 ini bilangan bulat. Misal K sama dengan 3M kuadrat plus 2M plus 1. Maka 3K habis dibagi 3. Terbukti untuk kasus ini. Lanjut kasus 2. Kalau misalnya dibagi 3 terus sisa 2, berarti bentuknya adalah kita misalkan dia 3M lagi plus 2. Nah, maka N sama dengan 3M plus 2, terus substitusi ke N kuadrat plus 2. Berarti sama dengan plus 2. Berarti sama dengan 9M kuadrat plus 3, 6, 12 M kuadrat, M ditambah 4 tambah 2 sama dengan 9M kuadrat ditambah 12M tambah 6, berarti sama dengan 3M kuadrat plus 4M plus 2. Karena 3M kuadrat plus 4M plus 2 ini adalah bilangan bulat, maka K kita misalkan K sama dengan 3M kuadrat plus 4M plus 2. Maka N kuadrat plus 2 sama dengan 3K dan habis dibagi 3. Terbukti untuk kasus 2. Sehingga sudah terbukti bahwa jika N adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3, maka N kuadrat plus 2 habis dibagi 3. Terbukti ya. Dengan proof by cases. Oke, soal nomor 5, buktikan 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus 5 kuadrat sampai 2N plus 1 kuadrat sama dengan N plus 1 dikali 2N plus 1 dikali 2N plus 3 per 3 untuk setiap bilangan asli N. Nah, ini berarti polanya kita pakai induksi matematika ya. Kita pakai induksi matematika. Oke, untuk induksi matematika pertama kita harus buktiin kasus basisnya ya, kasus base-nya, yaitu untuk N sama dengan, di sini berarti N-nya 0 ya awalnya, karena 2 dikali 0 ini ditambah 1 kuadrat harus sama dengan 0 plus 1 dikali 2 dikali 0 plus 1 kali 2 kali 0 plus 3 per 3. Ini berarti jadi 1 kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat. Terus ini 1 dikali 1 dikali 3. Berarti 3 per 3. Berarti 1 sama dengan 1. Berarti udah benar ya untuk kasus basisnya. Lalu kita pakai kasus induksinya sekarang, yaitu kita asumsiin dulu. Asumsi dulu. Asumsi adalah untuk K di N gitu, berarti 1
plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus 2n plus 1 kuadrat sama dengan ini jadi kayak sama dengan K plus 1 2K plus 1 2K plus 3 per 3. Ini asumsinya. Oke, sekarang induksinya akan dibuktikan. Berlaku untuk K plus 1. Oke. Misalkan kita ambil yang ini ya. Yang bagian kanan dulu kita coba K plus 1, terus kita harus buat sama dengan yang bagian kiri. Oke. Berarti jadi K plus 1 ditambah 1 terus 2K plus 1 ditambah 1 terus 2K plus 1 ditambah 3 per 3 gitu ya. Nah, ini berarti jadi K plus 2 2K plus 3 dan 2K plus 5 per 3. Nah, ini kita harus bisa buat bentuk seperti ini ya, supaya bisa kita ubah jadi ini. Karena ini kan asumsi awal kita seperti ini ya. Kita harus pakai asumsi ini untuk membuktikan di kasus K plus 1. Ini kalau misalnya kita kali yang ini 2, ini kan berarti jadi 2K kuadrat, ya kan? Tambah 3K, tambah 1 ya, kan ya? Per 2K plus 3. Ya, nah ini kita coba kaliin dulu yang 2K plus 5 sama K plus 2. Kita kali dalam, berarti jadi sama dengan 2K kuadrat, ini 5, terus ini 4, berarti plus 9K, terus plus 10 ya, 10 per 2K plus 3 dikali per 3. Nah, ini bisa kita pecah untuk ambil yang bagian ininya. Kita pecah gimana? Kita ambil yang 2K plus ininya, kita taruh di sini. 2K kuadrat plus 3K plus 1 2K plus 3 per 3. Terus sisanya kita taruh di sini. Jadi sisanya kan 6K ya. 6K plus 9. Kan 10 dikurang 1, 9. 9K dikurang 3K, 6K. 3K. Terus yang ini bisa kita balikin ke ini, bentuk ini. K plus 1. 2K plus 1. Dan 2K plus 3 per 3. Terus yang ini kita bisa ubah jadi atas dibagi 3 ya. Jadi 2K plus 3. Gitu ya. Kita giniin. Ini harus ada 2K plus 3. Ini juga di sini nih. Karena tadi kita biarin di sini bilangannya. Berarti ini jadi 2K plus 3 kuadrat. Oke? Lalu ini kita ubah ke bentuk yang ini. Jadi 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus sampai 2K plus 1 kuadrat ditambah ini. Ini kan bisa kita ubah jadi 2K plus 1 plus 1 kuadrat. Dan kita sudah membuat kesamaannya dari sini ke sini. Maka pernyataan telah dibuktikan. Terus saya telah dibuktikan dengan induksi matematika
matematika. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.